mengenai solusi sistem persamaan linear, khususnya metode eliminasi Gauss gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam metode eliminasi Gauss, kalian harus tahu dulu nih sistem persamaan linear itu bentuknya seperti apa. Nah, bentuk dari sistem persamaan linear itu seperti ini. Ini ya. Jadi bentuknya ini misalnya seperti ini, A11X1 ditambah A12X2 ditambah sampai dengan A1NXN itu sama dengan B1 gitu. Terus itu persamaan pertama, kemudian persamaan keduanya misalnya A21X1 ditambah A22X2 ditambah sampai dengan A2NXN itu sama dengan B2 gitu ya. Kemudian sampai dengan AN1X1 ditambah AN2X2 ditambah sampai dengan ANN-XN sama dengan BN. Ini merupakan sistem persamaan linear dengan N persamaan dan N variabel gitu ya. Nah, di dalam sistem persamaan linear sendiri ini dibagi menjadi dua gitu. Ada yang mempunyai solusi atau mempunyai penyelesaian, ada yang tidak mempunyai penyelesaian. Nah, yang mempunyai penyelesaian itu disebut juga sebagai konsisten gitu ya. Di dalam mempunyai penyelesaian ini ada yang penyelesaiannya itu bentuknya tunggal dan ada juga yang bentuknya banyak gitu ya. Nah, kalau yang tidak mempunyai penyelesaian itu dia solusinya itu artinya dia tidak konsisten gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan 3 grafik ini. Misalnya grafik A itu adalah grafik dari 2 garis lurus yang saling sejajar gitu ya. Misalnya L1 dan L2 adalah persamaan garis lurus yang sejajar. Kalau ada 2 garis yang sejajar artinya tidak ada solusinya, karena tidak ada garis yang terpotong gitu antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Makanya dia tidak mempunyai solusi. Kemudian kalau yang di grafik B itu misalnya grafik L1 dan grafik L2 itu memotong di suatu titik di sini misalnya misalnya di sini gitu ya. Ini memotong di titik A gitu ya. Artinya berarti dia mempunyai solusinya di mana, yaitu A, titik A gitu. Nah, ada lagi grafik C itu misalnya garis lurus L1 itu sama dengan garis lurus L2. Artinya dia saling berhimpit gitu ya. Kalau dia saling berhimpit maka artinya sistem persamaan linear itu mempunyai banyak solusi gitu. Nah, coba kalian perhatikan sistem persamaan linear di bawah ini. Misalnya X1 ditambah X2 itu sama dengan 2. Lalu 2X1 ditambah X2 itu sama dengan 4. Nah, kita ingin mencari solusinya berapa nilai X1 dan X2-nya. Maka biasanya dahulu kita mengerjakan ini menggunakan eliminasi atau substitusi gitu kan ya. Langkah pertama misalnya karena koefisien X2 dan X2 di persamaan 1 dan persamaan kedua sama, maka bisa langsung kita hilangkan gitu kan ya, langsung kita kurangi. Maka hasilnya adalah X1 dikurangi 2X1 hasilnya minus X1, kemudian X2 dikurangi X2 adalah 0, dan 2 dikurangi 4 adalah minus 2. Jadi minus X1 sama dengan minus 2 gitu. Minusnya kita coret, maka hasilnya adalah X1-nya sama dengan 2. Kalau kita udah ketemu X1-nya sama dengan 2, maka kita langsung substitusi ke dalam persamaan 1 gitu kan kayak. Masuk ke dalam persamaan 1, maka kita langsung masukkan saja X1 sama dengan 2 ke sini. Maka dari itu jadi 2 ditambah X2 sama dengan 2. Maka dari itu X2 sama dengan 2 dikurangi 2 adalah 0. Jadi solusinya adalah X1-nya 2 dan X2-nya adalah 0 gitu ya. Nah, kalian kan udah tahu tuh, itu adalah sistem persamaan linear. Misalnya garis besarnya adalah itu kalian ini sistem persamaan linearnya gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah sistem persamaan linear dengan 2 persamaan dan 2 variabel. Itu masih bisa kalian selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi atau metode substitusi. Nah, bagaimana kalau sistem persamaan linearnya kayak yang tadi nih, yang di atas ini, yaitu N persamaan dengan N variabel? Apakah mungkin bisa menggunakan eliminasi biasa ataupun substitusi biasa
gitu kan. Nah, oleh karena itu, cara lain untuk menyelesaikan sistem persamaan linear adalah dengan menggunakan metode eliminasi Gauss gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam metode eliminasi Gauss, kalian harus tahu dulu apa yang disebut dengan OBE atau operasi baris elementer gitu ya. Nah, ada 3 operasi baris elementer. Yang pertama adalah pertukaran. Jadi operasi baris elementer ini biasanya dilakukan di dalam suatu matriks. Jadi nanti sistem persamaan linearnya harus kalian konversi dulu ke dalam bentuk matriks gitu ya. Yang pertama, operasinya adalah pertukaran. Itu artinya adalah kita menukarkan posisi 2 baris sembarang. Jadi misalnya ada suatu matriks, misalnya ada 2 baris di dalam matriks itu, kita ingin menukarkan baris pertama dengan baris kedua, itu boleh. Jadi tinggal di change aja gitu ya. Nah, yang kedua, operasi kedua adalah yang namanya penskalaan. Kalian bisa mengalihkan suatu baris dengan konstanta yang tidak nol. Jadi kalian boleh mengalihkan suatu baris di dalam matriks dengan suatu konstanta. Yang penting nilainya bukan nol. Misalnya kalian mau mengalihkan 2 baris pertama, itu boleh. Jadi 2 dikali baris pertama. Atau kalian ingin mengalihkan dengan pecahan, misalnya 1/5 dikali dengan baris pertama, itu boleh. Asalkan kalian tidak mengalihkannya dengan bilangan 0, itu tidak boleh gitu ya. Selanjutnya operasi ketiga adalah yang namanya adalah penggantian. Jadi kalian boleh menambahkan atau mengurangi kelipatan suatu baris dengan baris lainnya gitu ya. Jadi kalian boleh menambahkan atau mengurangi baris di dalam matriks itu dengan baris lainnya atau kelipatan dari baris lainnya. Misalkan B2 kalian ingin mengurangi dengan 2 kali baris 1. Jadi baris kedua dikurangin 2 kali baris pertama, itu boleh. Atau misalnya baris pertama ditambah 3 kali baris ketiga gitu, itu boleh. Asal jangan baris pertama dikurangin 2 gitu, itu nggak boleh. Jadi suatu baris dikurangi dengan konstanta itu nggak boleh, tapi boleh dikurangi atau dijumlahkan dengan kelipatan atau baris lainnya gitu ya. Jadi itu poin penting dari operasi baris elementer. Selanjutnya, misalkan saya punya matriks, isinya adalah isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di dalam metode eliminasi Gauss nanti ada yang namanya matriks segitiga atas. Jadi setelah kalian konversi SPL-nya, sistem persamaan linearnya itu ke dalam suatu matriks, nanti matriksnya itu harus kalian konversi lagi ke dalam matriks segitiga atas. Nah, yang mana sih yang dinamakan matriks segitiga atas? Jadi kalau saya punya matriks seperti ini kan adalah matriks 3x3 gitu ya. Jadi barisnya ada 3, kolomnya ada 3, jadi matriks 3x3 gitu. Nah, kalau seperti ini maka kalian harus mencari yang namanya matriks segitiga atas. Yang mana matriks segitiga atas ini yang saya garisi? Nah, ini yang di luar yang saya garisi itu nilainya harus sama dengan 0. Jadi 4, 7, dan 8 itu nilainya harus sama dengan 0 gitu ya. Oke, berarti ini adalah matriks segitiga atas jika 4, 7, dan 8 itu sama dengan 0. Jadi baris kedua kolom pertama, baris ketiga kolom pertama, dan baris ketiga kolom kedua itu nilainya harus 0. Maka itu bisa disebut sebagai matriks segitiga atas gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja langkah-langkah eliminasi Gauss. Yang pertama adalah kita harus mengkonversi sistem persamaan linearnya itu ke dalam bentuk matriks A dikali X itu sama dengan B. Langkah pertama. Langkah kedua adalah kita harus mengkonversi matriks A-nya itu menjadi matriks segitiga atas. Yang ini ya, matriks segitiga atas dengan menggunakan operasi baris elementer yang tadi udah kita pelajarin
gitu. Yang ketiga adalah kita harus melakukan substitusi mundur. Oke, untuk memudahkan kalian, kita langsung masuk aja ke dalam contoh. Misalkan ada contoh sistem persamaan linear seperti ini. Mau kita cari solusinya dengan menggunakan metode Gauss. Maka, langkah pertama adalah yang kita harus lakukan, kita harus mengkonversi sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Oke, kita cari matriks A-nya. Matriks A-nya adalah dimulai dari ini ya, 2x1, maka di sini kita tulisnya 2 gitu. Terus di sini 4x2, maka di sini kita nulisnya 4. Kemudian minus 2x3, maka di sini kita tulisnya adalah minus 2 gitu ya. Kemudian di sini adalah 4x1, kita nulisnya di sini 4. Selanjutnya di sini 9 minus 3 gitu ya. Minus 2 minus 3 7. Gitu ya. Ini adalah matriks A-nya. Nah, bagaimana dengan matriks X-nya? Matriks X-nya adalah lihat di dalam sistem persamaan linearnya itu ada berapa variabel. Karena di sini ada 3 variabel, berarti ditulisnya X1, X2, dan X3. Gitu ya, ini adalah matriks X-nya. Kemudian, matriks B-nya adalah dilihat sistem persamaan linearnya di samping sama dengan, yaitu ada 2, 8, dan 10. Ini adalah matriks B-nya. Gitu ya. Kalau kalian udah mengkonversi SPL ke dalam bentuk matriks AX sama dengan B, maka langkah kedua adalah kalian melakukan ubah matriks A. Jadi kalau ada matriks A yang dibatasi dengan B, matriks B, maka kita lakukan OBE, jadilah menjadi segitiga atas, matriks segitiga atas gitu ya, yang dibatasi dengan nilai B yang baru gitu. Contoh, misalkan tadi matriks A-nya adalah 2, 4, minus 2 gitu ya. 4, 9, minus 3, terus minus 2, minus 3, 7. Kita mau menjadikan dia matriks, yang dibatasi dengan B gitu ya. B-nya adalah 2, 8, 10. Ini mau kita jadikan matriks segitiga atas, maka kita harus tahu segitiganya tuh yang mana. Yang ini kan? Gitu ya. Maka nilai yang saya lingkari ini, yang ini nilainya harus sama dengan 0. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah 4. 4-nya ini biar jadi 0. 4 itu ada di baris kedua, mau jadi 0. Berarti harus dikurang berapa baris, dikurang atau ditambah berapa baris pertama atau berapa baris ketiga. Karena 4 biar jadi 0 berarti bisa dikurangi 2 baris pertama ya, atau ditambah 2 baris ketiga. Ya kan? 4 dikurangi 2 kali 2 0 kan? Gitu. Ini berarti tetap 2, 4, minus 2 karena baris pertama nggak kita lakukan apa-apa gitu. Nah, baris keduanya adalah 4 dikurangin 2 kali 2. 4 kurangin 2 kali 2 adalah 0. Gitu kan ya? Selanjutnya 9 dikurangin 2 kali 4. 9 dikurangin 2 kali 4. 9 dikurangin 8 adalah 1. Gitu ya. Terus minus 3 dikurangin 2 kali minus 2. Minus 3 kurangin 2 kali minus 2. Hasilnya adalah minus 3 plus 4. 1 ya. Gitu. Next, 8 dikurangin 2 kali 2 adalah 4. Gitu ya. Kemudian yang baris ketiga, berarti ini minus 2 harus kita jadikan menjadi 0. Minus 2 ada di baris ketiga. Biar jadi 0 harus dikurang atau ditambah baris kedua atau baris ke-1. Gitu ya. Baris ketiga kan minus 2, biar jadi 0 berarti harus ditambah 2. Tambah 2 ada di baris pertama, berarti ditambah baris ke-1. Minus 2 ditambah 2, hasilnya adalah 0. Gitu kan? Kemudian minus 3 ditambah 4, hasilnya adalah 1. Kemudian 7 ditambah minus 2, hasilnya adalah 5. Gitu ya. Kemudian bener gak? Oke, bener ya. Kemudian 10 gitu. Oke, ditambah 2 gitu ya. Sini 10 ditambah 2, hasilnya adalah 12.
Udah jadi ya, di bari yang ini udah jadi 0 0 kan. Nah berarti step selanjutnya yang harus 0 adalah yang ini kan ya, ya nggak, biar dia jadi matriks segitiga atas nih, ya kan. Nah 1 itu biar jadi 0, 1 itu ada di baris ketiga. Biar jadi 0 berarti dia harus dikurangi berapa? Jadi dia harus dikurangi dengan 1 kolom ya, gak boleh dengan kolom lainnya. Jadi B3 harus dikurangi dengan baris kedua, ya kan. 1 dikurangi 1 pasti 0 gitu ya. Next, jadi atas kita tetap tuliskan seperti itu. Sorry, itu B3 dikurangi B2, 0 dikurangi 0 hasilnya adalah 0. 1 dikurangin 1 hasilnya 0. 5 dikurangi 1 hasilnya adalah 4. 12 dikurangi 4 hasilnya adalah 8 gitu ya. Wah, sudah jadi matriks segitiga atas. Nah, kalau sudah jadi matriks segitiga atas, kita langsung masuk ke dalam step ketiga. Step ketiga adalah lakukan substitusi mundur. Jadi kalian untuk mendapatkan solusinya berarti kalian lakukan substitusi mundur gitu ya. Maka dari itu segitiga atas kita tulis lagi, kita kalikan dengan matriks X, itu harus sama dengan matriks barunya, matriks B baru. B baru adalah ini ya, yang ini 2, 4, 8. Baru kalian lakukan substitusi mundur mulai dari bawah, yang ini 0, 0, 4 dikali dengan X1, X2, X3 gitu. 0 kali X1 0, 0 kali X2 0, 4 kali X3 adalah 4X3, baru sama dengan 8. X3 sama dengan 8 dibagi 4 adalah 2 gitu ya. Kemudian ini baris kedua dikali dengan X-nya. Menjadi 0 kali X1 adalah 0, 1 kali X2 adalah X2 gitu ya. 1 kali X3 adalah X3 sama dengan ini gitu. X2 tambah tadi X3 kita udah dapat nilainya 2 sama dengan 4. Maka X2 sama dengan 4 dikurang 2. X2 jadinya 2 gitu ya. Nah, yang terakhir ini baris pertama kita kalikan dengan nilai X-nya. 2 kali X1 berarti 2X1, 4 kali X2 adalah 4X2, minus 2 kali X3 adalah minus 2X3 sama dengan ini. Gitu ya. Jadi 2X1 tambah 4 kali X2-nya adalah 2, minus 2 kali X3. X3-nya adalah 2 sama dengan 2. 2X1 tambah 8 minus 4 sama dengan 2. 2 ini adalah 4 ya, 4 pindah ruas jadi minus 4. 2X1 sama dengan minus 2 berarti X1 sama dengan minus 1 gitu. Maka solusinya ketemu ya. Solusi SPL-nya adalah X1, X2, X3 sama dengan minus 1, 2, dan 2 gitu. Gitu deh. Itu adalah cara untuk menemukan solusi sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau ada yang mau nanya boleh via WhatsApp atau komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.